Ada yang tahu Sugirawa no Michizen? Nah, Sugirawa no Michizen ini terkenal memiliki bakat yang sangat luar biasa dalam bidang sastra. Pada usia 10 tahun, dia itu udah pandai membuat puisi pakai bahasa Mandarin. Dan pada usia 18 tahun, dia lulus menjadi sarjana sastra. Nah, karena pengalamannya, oleh karena itu, Michizen ini ditawarin menjadi duta besar di pengadilan Tang di Tiongkok. Namun dia menolak, dia lebih memilih menjadi gubernur provinsi Sanuki di Pulau Shikoku. Dia memainkan peran penting dalam menyusun sejarah kekaisaran Jepang. Dia juga terlibat dalam penyusunan sejarah Kaisar Muntoku. Dia juga menghasilkan koleksi karya ayah dan kakeknya dan kemudian menghasilkan 12 buku karyanya sendiri, 6 buku prosa dan 6 buku puisi. Michizen ini melengkapi tugas pemerintahannya dengan mengajar di Universitas Istana. Inilah yang menarik perhatian Kaisar Uda. Dan Michizen ini diangkat menjadi penasehat istana dan posisinya semakin kuat ketika putrinya menjadi salah satu permaisuri kaisar pada kala itu. Dan Kaisar Uda ini memutuskan untuk turun tahta dan digantikan dengan anaknya yang bernama Diego. Jadinya Michizen ini bersama dengan pemimpin klan Fujiwara Tokihira menjadi politisi yang paling kuat di kekaisaran Jepang kala itu. Michizen ini secara resmi dipromosikan menjadi pangkat junior kedua dan diangkat menjadi menteri kanan atau Udaijin. Nah, ini kan sangat luar biasa ya, pencapaian seorang dari 0 sampai bisa naik level gitu kan. Nah, tapi di dalam kenyataannya rivalnya Fujiwara Tokihira ini pengen si Michizen ini turun level guys. Jadi dia menyuruh seseorang lelaki untuk memberitahu raja bahwa Michizen akan mengangkat Tokyo atau anaknya yang menikah dengan kaisar, naik ke tahta. Mendengar itu, Kaisar Daigo sangat marah dan percaya terhadap lelaki yang membuat isu tersebut guys. Dan akhirnya Michizen ini diasingkan jauh dari keluarga, anak, saudara maupun dari rumah yang setiap hari ditempati. Jadi dia dibuang di pengasingan dan meninggal kala itu. Kematiannya terjadi peristiwa-peristiwa yang aneh, yaitu rivalnya Tokihira tiba-tiba meninggal secara misterius pada usia 38 tahun. Keponakannya putra mahkota Yasuarika juga meninggal pada usia 21 tahun. Cucu Tokihira juga meninggal, putra mahkota Yoshihori juga meninggal pada usia 5 tahun. Dan dalam agama Shinto diyakini bahwa orang yang meninggal dengan tidak dihormati maka tidak akan tenang kuburan mereka. Dan rumor ini menyebar bahwa Michizen ini gelisah atas penyebab kematiannya yang menyebabkan reputasinya sangat hancur. Kayak balas dendam gitu loh, horinya gitu loh kan. Kalau kita mah kayak gitu kali ya. Orang yang disuap untuk menuduh Mizante, yang menganggap Mizante itu akan kudeta, tiba-tiba dia tersambar petir dengan beberapa pejabat lainnya. Dan akhirnya pada tahun yang sama juga Kekaisaran Daigo juga meninggal pada usia 46 tahun. Sebelumnya juga terjadi gelombang kebakaran yang dahsyat dan wabah penyakit yang melanda ibu kota. Kematian Michizante ini membuat masyarakat yakin bahwa para dewa pun marah karena Michizante ini diperlakukan secara tidak adil gitu kan. Dan ada seorang kesaksian yang bernama Nikido Doken, yaitu seorang biksu Buddha. Dia itu mengaku bahwa dia tuh udah meninggal dan mengunjungi kayak mati syuri gitu ya, dan mengunjungi surga dan ketemulah sama Michizane gitu. Dan kemudian dia mengunjungi neraka dan ketemulah Kaisar Daigo dengan penuh penyesalan gitu. Yang kedua ada seorang wanita miskin yang bernama Tajihi no Ayako. Jadi dia menyatakan bahwa Michizane ini menemuinya yang menyebutnya bahwa dia ini seorang Tenjin dan meminta sebuah kuil dibangun untuknya di Kitano. Dan sisa-sisa dan karya sastra Michizane ini diabadikan di kuil Kitano juga guys. Jadi Mizane ini diberi gelar kehormatan yang bernama Tenjin dan menjadikannya dewa. Jadi setiap masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang pengen ujian itu biasanya ke kuilnya sana berdoa untuk meminta ujian agar lancar. Michizane ini dijadikan dewa gitu, dia dijadikan seorang guru sebagai sastra keilmuannya gitu.
seakan-akan dia tuh leluhur jalan sastra bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan itu lokasinya sampai saat ini di kuil Daizawu Tenmanggu di Kyushu Utara sampai saat ini.